Halo, perkenalkan nama saya Rita Yuliana Sinaga dengan 3 digit NIM terakhir 062 dari kelas reguler B PSIK 2021. Di video kali ini saya akan menampilkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin mengajak kita semua untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih itu paradigma pembangunan. Untuk informasi lebih lanjut, kita tonton dulu video di samping ini. Yuk. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Apa sih Pancasila sebagai pembangunan politik? Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Nah, tahu nggak kenapa Pancasila dijadikan paradigma politik hukum di Indonesia? Pancasila dijadikan paradigma politik hukum di Indonesia dikarenakan kualitas yang terkandung di dalam Pancasila sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik di Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan Pancasila dalam pembangunan politik kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dari video yang barusan, saya harap kita semua sekarang sudah lebih mengerti kenapa Pancasila dijadikan paradigma pembangunan politik di Indonesia. Selanjutnya, ada lagi nih informasi tentang implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik di Indonesia. Jadi, jangan di-skip. Lanjut ke video selanjutnya. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan politik. Keadilan politik harus ditegakkan. Seperti kita lihat di gambar, bersamaan dengan keadilan sosial. Dikarenakan supaya masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang layak bagi kehidupannya. Lanjut ke implementasi yang kedua, melakukan segala pekerjaan di bidang politik berdasarkan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Implementasi Pancasila yang selanjutnya adalah dengan melaksanakan keadilan sosial.
Salah satunya dengan cara tidak mengambil hak orang lain atau korupsi. Berikut penjelasannya. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini memang jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Pergi. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Nah, penggalan dari film dokumenter yang telah kita tonton tadi mengajarkan kita bahwa sikap kejujuran harus ditanam sejak kecil. Karena apabila dari kecil kita sudah ditanamkan sikap kejujuran, maka pada dewasa nanti kita akan lebih bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, atau menerima yang bukan hak kita. Oleh karena itu, diharapkan seluruh generasi penerus bangsa Indonesia ke depan bebas dan bersih dari korupsi. Implementasi yang selanjutnya adalah memberikan hukuman atau vonis yang tepat bagi pelaku kejahatan supaya persatuan dapat dipertahankan melalui hukum yang ditegakkan. Dari hal-hal tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Tetapi tidak berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain, dengan meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila harus memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan datang, terutama menghadapi globalisasi dan keterbukaan. Kemudian, peran Pancasila dalam bidang politik adalah sebagai dasar kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem politik yang berlaku dalam negara harus mampu mewujudkan sistem yang menjamin tegaknya hak asasi manusia. Para penyelenggara negara beserta elit politik harusnya senantiasa memegang budi pekerti serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Mewujudkan tujuan negara demi menyatukan harkat dan martabat manusia Indonesia, mencerdaskan rakyat dan memahami politik, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mencapai tujuan pribadi maupun golongan. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Ilmu yang tadi kita dapat bermanfaat ke depannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian, terima kasih. Dadah.